warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sermina, mahasiswi IAIN Batu Sangkar, jurusan Tadris Kimia semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang larutan. Poin A yaitu pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Suatu larutan disebut suatu campuran karena susunannya dapat berubah-ubah. Nah, poin yang kedua yaitu komponen dari larutan. Nah, komponen larutan ini ada dua. Yang pertama pelarut atau disebut juga dengan solvent, dan zat terlarut atau disebut juga dengan solut. Nah, pelarut atau solvent ini komponennya lebih besar jumlahnya. Pelarut tidak harus dalam bentuk cairan, tapi dapat juga berupa paratan atau gas dengan syarat bisa melarutkan zat lain. Yang kedua, zat terlarut atau disebut juga dengan solut. Kuantitasnya lebih kecil. Poin yang C yaitu pengelompokan larutan. Berdasarkan pelarut dari suatu larutan, maka larutan dapat dibagi menjadi 3 tipe larutan. Yang pertama, larutan gas. Larutan gas tidak banyak berinteraksi atau pengaruh suatu komponen terhadap yang lain karena partikelnya sangat berjauhan. Yang kedua, larutan cair, di mana partikel komponen larutan terdapat interaksi yang relatif kuat. Partikel zat terlarut bergerak bersama pelarut ke segala arah. Yang ketiga yaitu larutan padat. Pelarut tidak dapat bergerak karena menunjuk padat kecuali bila dicairkan. Larutan berdasarkan konsentrasinya ada dua. Yang pertama larutan encer dan yang kedua larutan pekat. Nah, larutan encer ini adalah larutan yang memiliki zat pelarutnya lebih banyak ketimbang dengan zat terlarut, contohnya festonik dan air mawar. Yang kedua, larutan pekat adalah larutan yang zat terlarutnya relatif lebih banyak dibandingkan tetapi tidak sampai melebihi pelarutnya, contohnya kopi. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya ada dua. Yang pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, larutan elektrolit ini ada dua, yaitu larutan elektrolit kuat, contohnya HCl dan KCl, dan larutan elektrolit lemah, contohnya cuka dan amonium hidroksida. Ya, selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak dapat terurai atau menghasilkan ion. Contohnya larutan alkohol, larutan gula. Prinsip umum kelarutan yaitu azas light dissolves light, yang artinya senyawa polar hanya dapat larut dalam pelarut polar dan senyawa non-polar hanya bisa larut dalam pelarut non-polar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan ada 3. Yang pertama yaitu ukuran partikel zat terlarut. Yang kedua, pemanasan atau suhu. Yang ketiga yaitu pengadukan. Kelarutan adalah banyaknya zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Contohnya kelarutan NaCl pada suhu 20 derajat Celcius adalah 36,0 gram per 100 gram air. Berdasarkan kelarutannya, larutan dibedakan ada atas 3. Yang pertama, larutan tidak jenuh adalah larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui proses pemanasan. Bisa pula dikatakan larutan tidak jenuh memiliki kandungan zat terlarut lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Yang kedua yaitu larutan jenuh adalah larutan yang pelarutnya tidak bisa dibagi lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dalam hal ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Nah, dalam hal ini jumlah zat terlarut melebihi dari yang dimiliki oleh larutan jenuh di suhu tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.